Mana yang lagi? Kabel siapa itu? Ada yang lain? Elah kau apa kepada? Jangan berantem dong. Berisik banget. Berisik banget. Mana berisik banget. Di mana Arif? Man, tarik dikit man. Jadi ada yang live juga ya, biar kita ngomong hati-hati nih. Yuk bang, yuk man. 1, 2, 3. Nah, salam merah putih dari kami pengacara merah putih dan dari Tata Lim sebagai apa? Manajemen. Tata Lim sebagai ini juga dong sekarang aktor juga nih sekarang nih. Tata Lim sebagai aktor, kita sebagai pengacara. Oke? Pertanyaannya apa? Gimana tadi pemeriksaan BAP-nya sendiri? Oh ya. Jadi tadi itu saya dari jam 3 udah di sini. Ya. Cuma dari belakang gitu. Karena BAP kan harus serius tuh. Jadi kita Tata Lim terlambat, saya BAP duluan. Yang persoalannya adalah laporan saya kepada Feni Rose. Kepada Feni Rose saya di BAP tadi. Jadi sekaligus berdua karena saksi dan saya juga saksi korban, pelapor dan korban. Jadi kita tadi di BAP oleh penyidik banyak pertanyaan disampaikan ke kita mengenai asal usul kita berkawan dengan Mbak Feni Rose, kemudian bagaimana hubungannya, kemudian kenalnya di mana, terus dalam rangka apa, apakah dalam rangka cinta kasih, kita jawab mungkin iya kan gitu kan. Nah, terus kemudian ditanya macam-macam termasuk WA termasuk sindiran atau dambratan Mbak Feni Rose kepada Tata dan kepada juga saya juga. Nah itu udah dimasuk ke dalam BAP. Selanjutnya ini akan dipanggil Feni Rose. Feni Rose ini akan dipanggil sebagai saksi dulu, ya kan? Saksi untuk disidik oleh penyidik. Panggilan mungkin dalam untuk minggu depan lah ya. Nanti kita tahu. Mudah-mudahan beliau hadir, ya. Karena kita sebenarnya ini ada rasa tersinggung dengan Feni Rose ada. Tapi kita ini kan pemaaf ya lah ya. Pemaaf. Jadi kita ini bisa memaafkan Feni Rose, tapi kan dia kan lagi blokir kita nih. Saya diblokir, Tata Lim juga diblokir. Jadi kita nggak bisa komunikasi sampai sekarang dengan Feni Rose. Jadi mau nggak mau nanti kalau di sini ketemu ya kita ya Feni Rose maunya apa? Apakah dia tetap marah-marah? Apakah dia minta maaf? Kalau dia minta maaf ya kita maafkan. Kita maaf. Gampang aja kalau dia maafkan, minta maaf, kita maafkan dan katanya asalkan dia nggak mengulangi perbuatannya, ya sudah kita pakai restoratif justice. Kita anggap urusan selesai, ya kita berdamai dengan dia. Cuman jangan sekali-sekali dia mengancam-ngancam lagi kita, mengancam-ngancam lagi masa depannya Pak Tata Lim, jangan. Mari sama-sama bekerja di dunia entertain kan. Kan Tata juga bukan orang baru di dunia entertain, dia udah lama banget dari tahun 2000 juga di dunia entertain kan. Kemudian dia dinistakan, dicampakkan, dihinakan, dicarut-marutkan sampai Tata Lim ini kan terombang ambing sekarang nih. Seperti perahu yang nggak ada tujuan, gitu kan? Ya seperti itu. Seperti itu. Sedih dong, sedih. Bukan sedih bang, kesel. Oh kesel. Gimana kesel? Ancamannya apa sih Bang? Kalau boleh tahu ancaman dari Feni Rose apa gitu? Verbal apa? Verbal dalam bentuk WA, verbal lewat WA. Verbal dalam bentuk WA, tapi WA-nya agak kejam sih. Saya dianggap orang yang ngaku-ngaku sebagai pengacara. Artinya dia nggak kenal saya sebagai pengacara. Padahal saya kan udah 22 tahun jadi pengacara. Dan rata-rata semua pengacara di Indonesia kenal saya. Coba aja tanya. Pasti kenal kalau sekarang ya. Kalau kemarin mungkin nggak kenal. Sekarang pasti kenal mereka gitu. Nah Feni Rose ini tetap anggap kita masih ngaku pengacara. Mudah-mudahan setelah kita ketemu dengan dia tahu bahwa saja kita pengacara beneran. Itu aja. Bang ke Tata tuh nggak bang nomornya bang. WA-nya ke siapa? WA-nya ke saya. Tata. Kayak gimana teman? Mungkin bisa cerita seperti apa? Ya seperti WA-nya itu seperti dia mengancam saya, nge-blacklist seluruh artisnya termasuk saya di dunia di salah satu stasiun TV ya kan. Dan itu kan tidak fair. Dan dia juga mengatakan bilang sama artis lo yang ngaku pengacara. Ini kan pengacara ya kan. Kalau pengacara kalau artis ya Abang Delba juga artis gitu loh. Permasalahannya di sini. Dunia entertain itu kan sempit, cuman itu aja. Tidak terlalu nggak boleh terlalu sombong.
sombong lah jadi manusia. Apalagi kita public figure, kita harus punya attitude yang baik ketika berbicara, itu aja. Apalagi saya bukan manajer artis yang baru setahun 2 tahun alang melintang di dunia entertain. Ini presiden buruk banget buat dunia manajemen artis. Sebenarnya ya, dengan ada satu oknum sepertinya mulutnya nyablak gitu. Saya minta maaf kepada saya, terutama kepada Bang Jolika juga. Itu aja. Jadi gini, Terakhir bentar. komunikasi sebelum di blok apa bang? Ya itu nggak ada lagi. Terakhir komunikasi sebelum di blok dia begini, gimana tadi? Dia telepon saya, dia marah-marah yang nggak jelas begitu. Dia bilang saya tidak tahu diri loh, ya kan? Gua blacklist loh dan seluruh artis lu dari yang sekarang sampai yang masa depan. Ya kita lihat aja masa depan dia gimana, ya kan? Kita nggak pernah tahu masa depan loh, ya kan? Kita nggak pernah tahu sedetik ke depan kehidupan kita, kan hanya Tuhan yang tahu. Ya, jadi gini juga. Ini kan si Tata ini kan punya banyak artis. Mungkin saya salah satunya. Tapi kan saya artis sudah dari tahun 2000 juga udah artis. Saya orang artis kan artinya seniman. Dari tahun 2000 saya udah jadi penyanyi, udah jadi pengamen, udah jadi seniman. Masa kita nggak dianggap artis kan begitu kan? Nah, yang kedua ada beberapa artis yang mau di blacklist gara-gara Tata. Contohnya siapa tadi, Clara. Iya, ada Clara, ada Vanita Kusuma, juga Vanita ada Kusuma. terutama ada Oji Saputra yang senior ya. Iya. Ini artis senior. Ingat, artis senior tuh harus dihargai. Kalau si host tersebut sama artis saya, mungkin duluan artis saya yang berada di dunia entertain daripada dia. Jadi dia harus lebih sopan, menghantam saya dengan memblacklist saya atau menuding saya yang tidak-tidak. Itu dia harus hati-hati sebenarnya. Sedikit sopan lah. Ya, artinya begini, Tata ini kan lebih senior daripada Penny Rose, ya kan? Jadi ini kelihatannya junior itu mau menghantam senior, ya kan? Kan begitu kelihatannya. Sama kayak Sambo menghantam Krisnamurti kalau di dunia polisi kan begitu, ya nggak? Ya kan? Satu lagi, Tata ini kan udah malang melintang di dunia artis ya. Ya, keluarga, Jadi, keluarga saya juga keluarga udah, seniman. ya, jadi Tata ini sudah malang terus melintang, malang melintang kan begitu. Nggak maju-maju dia. Makanya mudah-mudahan dia begitu. Awalnya gimana sih awalnya? Nah. Mungkin Coba awalnya cerita dulu. Awalnya saya tidak tahu, saya mendapat WhatsApp dari nomor salah satu kreatif ya dari program tersebut gitu loh, dengan maki-maki. Ternyata itu yang ngetik katanya FR tuh tersebut gitu loh. FR itu Penny Rose. Ya, Penny Rose ya kan. Nah, ketika WA-nya Sari kan. dari Sari, Sari juga kita kreatif. kenal tuh Sari tuh. Ya kan Sari nanti akan bisa klarifikasi ya di Mas kantor Sari. polisi itu kenapa dia mau dipakai ya HP-nya untuk maki-maki saya gitu loh. Yang saya bilang tolong jangan emosi dulu. Cari tahu dulu permasalahannya apa. Tapi dia tetap bilang saya tidak tahu diri. Akhirnya saya telepon. Ah itu dia maki-maki, marah-marah lagi nggak jelas gitu. Dan itu banyak saksi loh. Ada 4 orang saksi yang mendengarkan pada saat memang saya lagi meeting pada saat itu di satu kafe gitu loh. Jadi Dan kafenya di mana tuh? di salah satu di Dharma Wangsa sini. Di mana tuh kafenya? Di Gelatu Bang. Nah, Gelato. Jadi ini sebenarnya saya hanya ingin pihak sana dari pihak Bang Diolipa juga sudah meminta dengan baik loh pihak kita juga ya untuk bertemu bersama Abang ya, Ya. mengundang baik-baik tapi dia tidak datang. Dia tidak mau dengan sombongnya mungkin ya karakternya seperti itu gitu loh. Tapi ya semoga kepolisian bisa memanggil dia harus turunkan arogannya sedikit. Dia harus kooperatif lah setidaknya. Satu. alasannya apa tuh langsung dia marah-marah itu kan pasti ada penyebabnya apa? Saya tidak tahu penyebabnya apa, karena saya tidak tahu. Mungkin dia akan bisa jelaskan nanti kalau ketemu pihak kepolisian atau ketemu Bang Diolipa dan ketemu saya, dia bisa akan jelaskan itu. Kenapa dia marah-marah seperti itu? Jadi begini, nanti ketika Penny Rose datang ke sini, dia mungkin kalau dia pengen berdamai, dia kan pasti ngejar kami berdua. Betul kan? Tapi kami berdua juga nggak mudah dikejar. Ya kan? Kejarlah daku, kau kutangkapan begitu. Jadi kejarlah daku, aku lari terus gitu. Sampai dia capek juga nih. Nah, nanti dia sejauh mana dia capek, paling enggak kan ya kalau dia ada dekat baik kami dikejar. Jangan kami tiba-tiba diajak kemari terus suruh berdamai kan enggak juga. Enggak fair juga kan. Ini adalah pelajaran di dunia entertain supaya jangan pernah jadi orang yang sombong. Kalau kita populer jangan pernah kita jadi sombong ya. Contoh lah kayak kita berdua gini kan, udah nggak populer tapi masih aja berlaku. Kak Tata, berapa banyak perbuatan tidak menyenangkan yang kakak terima dari Ya pada hari itu dan memang pada besoknya memang ada panggilan untuk bintang tamu untuk Bang Olive sebagai artis. Bintang tamu di program lainnya di stasiun tersebut, tapi tiba-tiba di cancel dengan alasan biasalah perubahan konten lah, ini apa segala macamnya. Saya nggak tahu itu masih terkait dengan blacklistannya dia atau tidak, tapi saya punya bukti itu. Ya, nah, TV-nya apa kalau boleh disebut?
jangan pernah Jangan. disebut TV-nya. Biar jadi rahasia umum Tapi aja. ya Bang, semoga para petinggi-petinggi di stasiun tersebut harus menghargai kami ya, sebagai insan atau seniman dalam dunia keartisan yang sudah capek berjuang gitu untuk kita ini kan simbiosis mutualisme. Saya juga sering main di sinetron TV tersebut gitu loh. Ya, tolong dihargain dan didengar dong, jangan seperti ini gitu loh. Saya mohon kepada petinggi-petingginya untuk lebih memperhatikan case ini dan melihat kronologis cerita ini seperti apa, dan tolong panggil host tersebut untuk menjelaskan kenapa bisa dia seperti itu. Kalian berdua kan diboykot ya, artinya kalian juga memboykot nggak sih kalau seumpamanya nanti tiba-tiba diundang kembali? Oh enggak, begini, kita jawab aja. Kami ini paling nggak pernah memboikot orang, tapi kami paling sering diboikot. Ya udahlah, nasib kami begitu kan. Kalau Tata sudah pernah di sinetron, kalau aneh kan paling di ngamen di blok M sono di jalan-jalan tuh di kan masih kan zaman dulu kan. Kalau sekarang sih udah enggak kan, kita jadi orang kaya kan. Kalau diundang, Oh kalau diundang, tidak atau kalau diundang. Tapi begini, kadang-kadang kita juga kan kadang-kadang pikirannya kalau kita diundang kita minta bayaran gitu kan. Ya, jadi kita juga kan, kecuali Tata udah dibayar kalau diundang. Oh, kok saya sudah punya harga kok di stasiun Oh, iya. tersebut gitu loh. Kalau bisa bintang tamu memang saya dibayar Iya. gitu loh. Tapi bukan masalah uang atau dibayarnya, Iya. harga diri dong. Iya. Ini masalah kredibilitas saya sebagai seorang manajer artis yang sekian puluh tahun dihantam dengan seorang host yang salah paham Ya, sebenarnya. bentar, berapa puluh tahun tadi? Sekian puluh tahun? Apa 50 tahun? Lumayan loh Bang, saya tuh berkarir 10 tahun, dari- 20 tahun? ya udah 20 tahun 20 ada. tahun jadi artis, kita 20 tahun jadi pengacara, dan kita seniman, 20 tahun jadi seniman juga nggak dihargain juga sama orang kadang-kadang. Sebelum dia tampil di TV tersebut pun artis saya sudah tampil di TV Nah. tersebut. Jadi hati-hati kalau ketika dia merasa arogan gitu. Jadi gini apa kita Penirose kita selesaikan aja di sini atau bagaimana? Apa kita kasih dia kesempatan itu bagaimana ini? Ya sebagai manusia kita pasti akan memberikan kesempatan kok. Kalau dia memang menurunkan egonya, meminta maaf, setidaknya saya hanya perlu minta maaf dari dia yang memaki saya kepada Bang Olive Ya juga. mungkin juga buat Penirose ya, jangan sering-sering nggak tidur kalau malam. Kalau bisa tidurlah jam 9 malam nggak tidur, bukan pagi gitu kan. Supaya nanti jangan agak ini ya, kan kadang-kadang kalau begadang itu kan capek, kan siang-siang jadi ngaco ngomongnya kan. Ya. Masalah Angela Elga gimana bang? Angela Elga? Ada dong. Jadi Angela Elga ini akan dipanggil secara serentak, baik Angel maupun saksi-saksi. Rencananya tuh ini lagi dibikin nih surat-suratnya. Makanya tadi kami itu Pak, alamatnya si itu di mana? Alamatnya si Angel di mana? Kita siapin. Ya serentak. Nah ini sih sudah memang menjadi apa namanya atensi ya. Karena ini kan penipuannya nggak main-main. Seorang pengacara ditipu oleh artis. Pengacaranya kan bodoh banget ini kena tipu ini kan. Gitu. Tapi pengacara juga nggak boleh terlalu pintar juga. Kadang-kadang pengacara harus pintar, harus bodoh juga supaya kita dapat semuanya. Gitu. Kadang-kadang kita juga harus jadi bodoh lah untuk dapat sesuatu kan. Ya. Kakak tak menyayangkan nggak sih katanya maksudnya sudah berteman lama dengan Kak Angel tapi berakhir ada kejadian ini cukup menyayangkan atau gimana sih Kak Sasongyo? Kalau saya no komen ya untuk urusan artis tersebut, itu kan permasalahan dia dengan Bang Deolipa Yumara. Tidak ada sangkut paut sama saya. Saya sebenarnya juga kena juga sama Bang Deolipa, tapi ya sudahlah. Ini pada koridornya aja, yaitu biarkan urusan Bang Deolipa Yumara, saya no comment. Karena gimana pun sebagai kita meribut dengan artis ataupun lingkungan kita itu bagi saya itu aib dan malu. Kalau saya membalas pun saya malu, saya diamkan aja. Mungkin ini ada proses hukum ke Bang Deolipa, mungkin Bang Deolipa bisa menjawab. Ya, jadi kan pertanyaannya ke Tata, menyayangkan apa tidak? Coba nanya yang saya, menyayangkan nggak? Menyayangkan ya. Oh saya sayang sekali kalau sama Angel, sama si siapa? Sama si Penirose kan? Oh sayang saya, makanya saya bilang Angel kembali kepada Tuhan, jangan sama iblis aja hidupnya gitu kan. Maksudnya begini, dia ini selama ini kan keduniawian, harta aja yang dipikirin. Bagaimana nipu orang kok dapat harta dari artis kan nggak besar-besar juga. Tapi kalau dari orang lain yang dia bisa tipu kan banyak didapatkan gitu kan. Nah ini keduniawian karena dia hidup dengan materialistik kan gitu kan. Makanya orang yang hidup dengan keduniawian kan biasanya kan di kepalanya banyakan iblisnya daripada ini. Makanya Angel kembalilah kepada Tuhan supaya jangan sama iblis yang gitu. Seperti itu maksudnya yang saya ini. Karena selama ini kan dia nipu orang aja terus. Untung saya yang ditipu. Coba kalau orang lain kan manis darah. Kalau saya yang ditipu mah enteng-enteng aja saya.
Kalau saya bikin laporan polisi balik lagi tuh harta kan gitu. Apa kan? Gitu. Ya. Bang, tadi di dalam berapa pertanyaan? Banyak kita pertanyaan tuh. Berapa 100 atau 500? Berapa total? Enggak sampai. Ada 20-an pertanyaan. Ya, Bang Diolipa ini sebenarnya gini, saya aja suka dinasihatin, dia prihatin sama saya nih, dia suka nasihatin, Tata kamu nggak boleh begini. Mungkin rasa prihatin Bang Diolipa sesuai dengan keteguhan hatinya, pendiriannya seperti itu. Tapi biasa-biasa kok dinasihatin ya udah, ya Bang maaf Bang selesai. Ya, oke. Ada lagi? Bagus dong ada yang prihatin sama kita ya. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman infotainment dalam Merah Putih. Terima kasih. Terima kasih. Balik lagi ya. Ya. Foto dulu bang. Foto, ini foto. Mana cabut? Mana bang? Kiri bang, kiri bang. Bang kiri dong. Aja. Bang, bang. Ini. Kalau apa sini boleh?